أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله والبرايا أستغفر الله من الخطايا hidup di dunia hanyalah sementara hidup di akhirat selama-lamanya hidup tiada guna jika berumur dosa taubat jangan ditunda sebelum ajal tiba. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya jasad tiada guna jika tiada nyawa ada istri tercinta enggan lagi bersama karib dan saudara enggan menyentuhnya teman yang setia hanya amal di dunia. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin lil i'timad. Amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar dari almarhumah Ibu Sumiati binti Suhaimi, yang kami hormati Bapak Ketua
RT 002 Bapak Syafi'i. Kami hormati Ketua DKM Musola Darussalam, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Musola Darussalam, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Qadiriyah, para bapak-bapak jamaah. Semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita hadir dalam rangka haul Ibu Sumiyati binti Suhaimi. Artinya ini kita sedang diberikan gambaran bahwasanya besok lusa kita yang akan mengadakan acara begini. Yang namanya orang hidup pasti akan mati. Ada yang kekal tidak? Ya. Tidak ada kekekalan kecuali Dialah Zat yang Maha Kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nyawa mati semuanya. Pohon pisang mati nggak? Mati. Kenapa? Kalau ada kata mati berarti ada nyawa di dalamnya. Pohon singkong pernah kita bilang ada yang mati nggak? Berarti dalam pohon singkong itu ada nyawa. Apapun yang namanya mati pasti sebelumnya itu hidup. Di singkong hidup bisa berbuah, kalau sudah mati bisa berbuah nggak? Tidak. Kalau sudah mati sudah tidak bisa berbuah lagi, tinggal memetik buah. Kita mencoba membahas daripada kitab Nihayatus Zaid karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Kadang masih ada aja yang bertanya apa dasar hukum tahlilan. Dari malam pertama, kedua, ketiga, lanjut 7, 40, 100, haulan gitu ya. Ada nggak dalilnya? Dalam kitab Nihayatul Zaid bahwasanya dikatakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu siapa, Pak? Istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Nabi yang mengatakan ini hadis. Hadisnya berarti hadis sahih. Apa kata Aisyah? Anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ya pemuda ya? Ngopi kali ya? Ingin bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi infalatat nafsaha wa lam tuwassa wa aznaha. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati dalam keadaan dadakan, dalam kondisi mendadak. Ada nggak yang mati mesen dulu? Ada. Besok gua mati nih, ada nggak yang begitu? Itu baru perkiraan. Kadang yang ngomong begitu masih hidup baik. Yang kalau ngomong kalau mati, ada kan? Jadi ada seorang pemuda datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, ibuku meninggal dadakan, belum sempat mewasiatkan kepadaku. Aku mau bertanya, ini ibuku kan punya kebun nih. Seandainya dia wasiatkan kepadaku untuk bersedekah, maka akan aku sedekahkan. Lalu pertanyaannya, sedekah yang aku lakukan untuk almarhumah ibuku ini diterima atau tidak? Boleh atau tidak? Maka Nabi menjawab, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Naam. Iya. Monggo. Boleh. Jadi kalau ada orang tua kita meninggal, kita sedekahkan atas nama almarhum. Sampai enggak? Sampai. Mana dalilnya? Dari Sayyidatina Aisyah. Ada seorang pemuda yang menjumpai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Watasbiqu anil mayyiti, dan bersedekah itu atas mayit biwajhi syar'i, yang kebiasaan kita lakukan ini matlubun, Pak, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Siapa sih ulama yang membolehkan? Salah satunya As-Sayyid Ahmad Dahlan. Di dalam kitab Nihayatul Zain, As-Sayyid Ahmad Dahlan itu kita dibolehkan untuk mengadakan yang namanya menggelar tahlilan dari malam pertama, malam ketiga, 7, 40, 100, haul dan seterusnya, itu diperbolehkan menurut As-Sayyid Ahmad Dahlan. Diperjelas lagi di sini, waqad jarat 'adatan nas bitasdiqi 'anil mayyiti fi thalithin, pada hari ketiga, minan mautihi, daripada kematiannya, wa fi sabin, pada hari ketujuh, wa fi tamamil 20, dan disempurnakan pada hari ke-20, wa fil arba'in, pada hari ke-40, wa fil mi'ah, pada hari 100, wa ba'da dzalika, dan setelah itu yaf'alu kulla sanatin haulan. Habis tahlilan pertama, kedua, ketiga sampai ke-7, 40, 100 disambung dengan haulan. Maknanya haul itu apa? Mengenang daripada almarhumah, atau daripada almarhumah keluarga kita. Mengenang apanya? Nasihat-nasihat yang dulu mungkin ia pernah sampaikan kepada kita. Menurut siapa itu dibolehkan? Menurut Syekhona Yusuf Sumbulani. Ini adalah salah satu gurunya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi tahlilan itu hukumnya diperbolehkan, asal tidak memberatkan. Jadi kalau nggak boleh berarti berat. Kalau tidak memberatkan diperbolehkan. Lalu apakah doa yang kita sampaikan kepada ahli kubur itu sampai? Mana dalilnya? Wa doahu, dan berdoa. Qala Nawawi fil Azkar, telah berkata Imam Nawawi fil Azkar dalam kitab Azkarnya, ajma'ul ulama, berkumpulnya para ulama, ala anna doa lil amwati, atas memanjatkan doa kepada orang yang sudah meninggal itu, yang fa'uhum, mendatangkan manfaat buat mereka. Jadi orang yang di dalam kubur itu kalau kita doakan mendapatkan manfaat. Wa yusallihim, dan sampai. Nah, kalau ada yang nanya doanya sampai apa enggak? Nah, dalam kitab Nihayatul Zain dijelaskan doa kita yang masih hidup kepada yang mati itu adalah bermanfaat bagi mereka dan juga akan sampai kepada mereka. Disambung oleh baginda Nabi ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharijil mugawwad. Orang yang meninggal itu di dalam kuburnya seperti orang yang sedang dalam posisi tenggelam dan dia membutuhkan pertolongan. Jadi kalau kita lagi tenggelam butuh pertolongan, itu ibaratnya. Jadi orang yang sedang di dalam kubur itu senantiasa memohon pertolongan. Cuman emang kita mau orang dengar baik. Kalau dengar, kira-kira ditolongin apa hari? Kabur. Ini kita lewat kuburan nih. Terus ada yang minta tolong, kira-kira kita tolongin apa kabur? Ya kita juga jadinya minta tolong kalau itu. Ya kan? Bukan nolongin yang di kuburan, tapi kita juga sendiri minta pertolongan. Zaman kan begitu ya. Untung ya kita tidak bisa mendengar itu. Nah lantas dari mana riwayat-riwayat ini? Allah memiliki kemuliaan dan memberikan kemuliaan kepada manusia yang mulia
baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah kita bisa mengetahui. Artinya kalau kita pengen tahu, maka adakan mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk semuanya tidak bisa mendengar siksaan kubur kecuali baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gimana tuh caranya kita bantu orang yang sudah meninggal? Doakan. Terus sedekah atas nama almarhum. Sampai enggak? Sampai. Nama kitabnya Nihayatul Zaid, karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Itu bagi orang yang sudah meninggal itu. Nah sekarang pertanyaannya, bagi kita yang masih hidup, amal apa yang udah kita siapin buat menjumpai ajal kita? Kira-kira udah siap belum? Ya emang bisa ditunda. Fa'idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal mah kalau udah sampai nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Makanya kita disuruh siap. Yang namanya udah siap mah enak. Kapan ke berangkatnya begitu Pak. Jadi kalau kita belum siap-siap, udah waktunya berangkat, gedebukan bahasa kita gitu ya. Terburu-buru. Ada yang ketinggalan ya. Kan kalau udah disiapin, insya Allah tidak ada yang tertinggal. Jadi kita siapin bekal buat kita mati. Makanya tadi syairnya apa tuh? Hidup di dunia, sementara di akhirat lamaan akhirat. Ya, dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita bercocok tanam. Nanti matinya di akhirat. Kita panennya di akhirat. Jadi kalau Bapak nanya, kok saya udah sholat, kok saya udah puasa, nggak dapat apa-apa, masih begini aja. Ad-dunya mazra'atul akhirah, itu jawabannya. Dunia tempat kita menanam, metiknya nanti di akhirat. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah masuk kubur, yang bisa nolong kita ada berapa Pak? Ada 3 tuh. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau ada keturunan yang Nabi Adam meninggal, semuanya terputus. Yang suka membagi rokok udah nggak bisa membagi lagi. Ya, nah kalau tahu-tahu dia datang di rokok lah berat ya. Atau yang biasanya duit kopi gitu ya, kan berat ya. Terputus semua amalnya. Illa min thalathin, kecuali 3 Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyahnya. Mungkin waktu hidupnya ia bersedekah jariyah untuk di masjid, musola, atau sedekah jariyah yang lainnya. Yang kedua, ilmun yuntafa'un bih, ilmu yang bermanfaat. Ini kayak almarhumah Ibu Sumiyati binti Suhaimi. Anaknya berapa? Anaknya berapa? Banyak. Anaknya masih hidup. Nah, anaknya bisa hidup karena siapa? Karena ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh almarhumah Ibu Sumiyati binti Suhaimi. Dia bisa mengenal Allah, bisa mengenal nabinya, itu adalah berkat daripada kita punya orang tua. Itu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Terus yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh. Jadi anaknya Ibu Sumiyati ini insya Allah anak-anak yang soleh, yang senantiasa dalam salatnya tidak tertinggal doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya itu aja tuh. Maka celakanya orang tua itu ketika seorang anak tidak pernah membaca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma
الليالي صغيرا ارحمنا ولوالدينا بشفاعة سيدنا ارحمنا ولوالدينا بشفاعة سيدنا محمد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجمعنا ولوالدينا بأحباب سيدنا اجمعنا ولوالدينا بأحباب سيدنا محمد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Doa itu jangan ditinggal, karena setiap kita adalah anak. Bukti cinta kita cinta sama orang tua, terlebih anak daripada almarhumah Ibu Sumiati, jangan pernah lepas membaca Rabbil Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa anak kepada orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal, itu tanpa ada hijab. Jadi langsung menggetarkan arus. Jadi kalau di dalam kubur mereka sedang menunggu aja. Apa? Gua dapat kiriman. Itu lagi kumpul kita kayak kita begini. Orang yang sudah di dalam kubur itu berkumpul seperti kita begini. Cuma lagi nungguin kiriman siapa duluan yang nyampe. Oh, keluarganya Ibu Sumiati ternyata lagi doain, Ibu Sumiatinya lagi senang nih, teman-temannya lagi pada mendapat kiriman. Lah, lu dapat kiriman, gak boleh belum, kan begitu. Ya kan? Rata-rata kita kalau lagi kumpul ada orang yang dibagi anu, kita orang dapat kan kita nebeng baik kan ya? Itulah. Makanya tadi dalam syairnya irhamna wali walidina. Berikanlah rahmatmu ya Allah kepada kami, dan rahmatilah kedua orang tua kami dengan syafaat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma'na, kumpulkan kami, wali walidina, dan kedua orang tua kami. Jadi kita minta sama Allah semoga nanti kita dikumpulkan bersama orang tua kita bi ahbabin, dengan sebabnya kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada kerugian ketika kita mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, agenda haul 1 tahun malam hari ini kita berharap menjadikan pelajaran buat kita. Tadinya mau ditutup, ada yang mau tertadu.
Lapor ini Yai. Oh, seperti itu. Iya. Salam ya. Jadi sampai di mana tadi ya? Agenda haulan ya. Agenda haulan itu mengenang ya Pak. Mengenang bahwasanya dulu almarhum pernah nasihatin begini kepada anak-anaknya. Ingat terus yang dibicarakan adalah kebaikannya. Orang yang membicarakan kebaikan orang lain kepadanya berarti itu ciri orang bertakwa. Kalau dia memiliki takwa berarti dia pasti beriman. Dengan keimanan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil Ustaz duduk doa. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا اصحاب رسول الله اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والقرابة والتابعين التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والفقهاء والمحدثين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله وسره. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا إلى روح عبدك الفقيرة إبو سمياتي بنت سهيب ونخص خصوصا إلى روح عبدك الفقير حسني بن سهيب وخصوصا إلى روح عبدك الفقيرة سلمى بنت سيداس خصوصا إلى روح عبدك الفقيرة سكيمي بنت كاتسانم خصوصا إلى روح عبدك الفقير مولياني بنت حسني خصوصا إلى روح عبدك الفقير آدم بن دودي خصوصا إلى روح عبدك الفقير أنت أبريليا بن دودي خصوصا إلى روح عبدك الفقير خير النساء بنت ديدي خصوصا إلى روح عبدك الفقير أحمد فردوس بن صبير خصوصا إلى روح عبدك الفقير محمد نور علي بن باغوس هردونو خصوصا إلى روح عبدك الفقير نور جنة بنت حسني خصوصا إلى روح عبدك الفقير سكرياتي بن حسني خصوصا إلى روح عبدك الفقير سواردا بن زين الدين خصوصا إلى روح عبدك الفقير أبو مولانا بن مناسب خصوصا إلى روح عبدك الفقير ياتينو بن أودي ونخص خصوصا إلى أرواح sebutkan almarhum keluarga kita. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارحمهم ولا تعذبهم يا الله.
ارحمهم ولا تعذبهم ارحمهم ولا تعذبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين القبول والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمنزلة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والسيوء المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة من دار بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير دعوانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bisa dapat menambah pengetahuan kita dan ilmu kita dan kita bisa mendapatkan menjalankannya sehari-harinya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.